Halo, jadi gue baru aja dapat pertanyaan kayak gini di Instagram. Apakah jadi guru masih relevan mengingat banyak guru yang gajinya nggak layak? Sebenarnya antara relevan dan gaji nggak layak itu rada nggak nyambung. Karena kalau pertanyaannya jadi guru masih relevan, masih banget. Tapi kalau gaji nggak layak, itu mah cobaan. Mari kita mulai dari poin pertama, yaitu tentang relevan. Oke, jadi konteks relevan di sini itu sebenarnya ngegambarin apakah menjadi guru di Indonesia itu masih dibutuhin nggak ya? Makanya jawabannya ya masih. Sebuah negara itu nggak akan bisa lepas dari yang namanya sistem pendidikan. Karena pendidikan adalah salah satu hal yang bisa bikin negara itu berjalan terus. Atau bisa dibilang investasi jangka panjang supaya negaranya ada penerus-penerusnya. Yaitu bocah-bocah atau siswa-siswa yang diajarin sama si guru-guru ini. Tapi misalnya kalau ada pertanyaan kedua, kan sekarang ada AI. AI itu akan bisa digunakan secara maksimal oleh siswa kalau si siswa ini udah tahu dia mau ngapain. Jadi AI akan dia gunakan sebagai tools untuk menuju jalan yang dia mau ambil. Kalau siswa yang nggak tahu mau ngapain, mau dikasih AI secanggih apa juga tuh AI bakal jadi pengangguran, makan gaji buta tuh dia. Maka tugas guru ada di sana. Kita tahu environment mereka, kita tahu personal mereka. Kita tahu hal-hal apa yang bisa kita pakai untuk approach mereka supaya paling tidak si siswa ini bisa mencari tahu apa minatnya dia, apa yang perlu dia kembangin, dan kemana tujuan mereka. Dan seperti yang kita tahu, siswa-siswa di Indonesia masih belum sampai di level inisiatif untuk mencari tahu apa yang dia suka. Maka guru di Indonesia masih berperan sangat penting sebagai fasilitator atau setidaknya pendamping untuk ngasih tahu ke siswa, bro, lo perlu belajar ini deh kayaknya, gitu. Terkait kekhawatiran bahwa AI bisa ngegantiin guru, itu juga terjadi di negara-negara lain. Contohnya kayak di Singapura. Ada satu bocah ditanya ya, di survei gitu, lo lebih suka diajar sama guru langsung atau diajar sama mesin atau AI ya? Dia jawabnya sama guru. Terus ditanya kenapa? Because she cares. Karena dia peduli. Oh, sedih. Jadi guru, sekalipun ada AI yang di luar sana yang terus berkembang, guru itu masih punya nilai lebih untuk bisa menyentuh sisi-sisi manusiawinya siswa yang nggak akan bisa kesentuh sama AI sejauh ini. Poin kedua, gaji guru yang nggak layak. Seperti yang gue bilang, ini nggak ada hubungannya sama relevansi karena ini basically cobaan. Perlu gue ingatkan bahwa menjadi guru nggak akan bisa bikin lo kaya raya. Kecuali lu punya tambang, beda cerita. Tapi bukan berarti ketika lu menjadi guru, lu jadi auto miskin. Karena kita masih punya beberapa opsi untuk bisa hidup layak dan survive. Yang pertama, PNS. Period. Honor dulu di sekolah, habis itu nanti akan mengabdi beberapa lama di sana, baru ikutan tesnya, diseleksi lagi, dan sampai dapat gelar PNS yang sangat disayang oleh mertua itu. Dan perlu lo tahu, untuk naik level dari guru honorer menjadi guru PNS atau P3K itu emang a long game. Dan biasanya kejadian gaji tidak layak ini terjadi di interval waktu tersebut. Gajinya kadang dibayarkan 3 bulan sekali, ketika dibayarkan 3 bulan sekalipun itu gajinya nggak seberapa, dan itu kadang-kadang jauh banget dari UMR. Bukan kadang-kadang, sering. Nah, beberapa cara sekolah untuk mengakali yang ini atau setidaknya membantu guru honorer ini, ada beberapa sekolah yang guru-guru PNS-nya tuh rembukan uang supaya ntar itu bisa nambah-nambah buat si guru honorernya. Ada juga opsi lain di mana guru honorernya dikasih kerjaan-kerjaan tambahan supaya ntar dapat fee dari kerjaan-kerjaan tambahan tadi. Walaupun jalannya rada panjang dan kayaknya sedih banget dengan gaji segitu, tapi banyak banget yang memilih jalan ini karena dianggap masa depannya udah jelas, yaitu menjadi PNS atau P3K. Nggak apa-apa jalannya capek, menyedihkan, berkeringat, berkeluh kesah, berdarah-darah, asalkan PNS jadi endingnya. That's okay. Dan banyak juga teman gue yang mengambil hal itu, dan sekarang udah banyak yang dapat P3K. Alhamdulillah banget buat mereka. Opsi kedua, lo bisa menjadi guru les. Nah, guru les sendiri itu kita bisa bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, guru les freelance, ex guru honorer. Atau dia paginya honor di sekolah, sorenya freelance sebagai guru les. Nah, yang namanya freelance berarti kan jadwalnya nggak tentu, tergantung dia tuh mau ngambil yang privat kah, mau ikut lembaga bimbingan belajar kah, tapi yang sistemnya kontrak freelance gitu, bukan pegawai tetap di sana. Nah, biasanya yang kayak gini itu adalah salah satu solusi
sih untuk nambal boncos gaji yang ada di sekolah sebagai guru honorer. Yang kedua, ada guru les freelance murni. Oke, bir brand. Guru les freelance murni ini dia tidak terikat kontrak dimanapun. Kalaupun dia mengajar di bimbingan belajar, dia tidak menjadi pegawai tetap di sana. Jadi masih bisa ngambil-ngambil privat yang lain. Nah, kelebihan dari guru yang seperti ini, dia bisa benar-benar manage jadwalnya kapanpun dia mau, apalagi kalau namanya sudah tersohor ya, jadi suka-suka dia tuh nentuin jadwal. Tapi kelemahannya, kalau misalkan guru seperti ini, kadang-kadang rezeki itu nggak ada yang tahu ya. Kadang-kadang jadwalnya banyak, kadang-kadang jadwalnya juga sedikit gitu. Karena kan biasanya ada siswa-siswa yang tiba-tiba nge-cut aja gitu, karena misalnya males atau mau ganti ke guru yang lain dan sebagainya. Yang ketiga, ada jenis guru les tetap. Nah, jadi biasanya dia dikontrak oleh sebuah bimbingan belajar yang dimana dia benar-benar di sana itu ngajar dari misalnya siang sampai malam. Prospek kerja ketiga untuk seorang guru, dan biasanya ini jarang banget dilirik, adalah sebagai guru di sekolah bertaraf internasional. Kelebihannya kalau dari segi gaji udah pasti ini jauh banget dari gaji-gaji guru biasanya. Standarnya adalah UMR di daerah itu, dan kadang-kadang kalau misalkan dia udah dianggap sebagai guru senior dengan kapasitas mengajar yang bagus, maka gajinya bisa jauh lebih daripada itu. Ya kalau emang gajinya segede itu, kenapa nggak banyak guru yang approach ke sana? Permasalahan pertamanya, sekolah internasional itu jumlahnya terbatas dan biasanya ada hanya di kota-kota besar aja. Masalah lainnya juga, biasanya kalau sekolah-sekolah bertaraf internasional buka lowongan kerja, itu yang dicari adalah guru-guru yang sudah berpengalaman dengan silabus Cambridge atau IB selama minimal 2 tahun. Fresh graduate kalau baca ini kan kayak mana? Kan baru lulus gua. Tapi tenang aja, kalau misalkan lo fresh graduate dan emang mau approach menuju ke sekolah internasional, lo bisa latih itu dari sekarang dengan pertama-tama ya tentu saja bahasa Inggrisnya yang dilatih, dan yang kedua lo mungkin bisa mulai dari ngajarin orang-orang atau siswa-siswa les dengan mata pelajaran tertentu tapi menggunakan kurikulum-kurikulum yang diminta tadi seperti Cambridge dan IB. Udah pasti ini target murid-murid les lo adalah orang-orang yang tinggalnya di daerah perkotaan. Jadi itu dia 3 opsi pekerjaan yang bisa lo ambil kalau lo emang mau hidup sebagai guru. Pesan gue, kalau sekarang lo memang sudah memutuskan atau mungkin sedang menjalankan satu di antara ketiganya, jalani dengan segala konsekuensinya. Maksud gue, ya jangan dikeluhkan lagi dengan ya pemerintah tidak menghargai guru, padahal guru adalah pahlawan bangsa. Menyuarakan boleh saja, tapi kalau misalkan berharap hasil instan dari semua koran-koran kita, itu akan menjadi game yang sangat panjang. Ya kalau emang lo nggak bisa bertahan dengan sebagai guru honorer, berarti kan lo punya pilihan untuk bisa mengupgrade diri, misalkan belajar bahasa Inggris, coba apply ke sekolah-sekolah internasional biar gajinya lebih manusiawi. Artinya kita semua tuh punya opsi. Mau diam di sini, kenapa? Kalau emang mau diem, konsekuensinya apa? Ya ayo dijalanin. Kalau nggak mau diem, ya udah pilih pilihan yang lain. Dan pada akhirnya yang namanya kerja ya pasti capek, ya kan? Nggak ada kerjaan yang nggak bikin kita capek. Tapi yang kita bisa pilih adalah kerjaan mana yang capeknya itu kita masih bisa tolerir, atau bahkan di level tertinggi yang capeknya itu bisa bikin kita atau ngasih kita rasa yang akan kita bisa dapat di kerjaan lain. Kayak mungkin misalnya guru, capek emang, gajinya cukup, tidak bikin kita kaya raya, tapi juga kita nggak merana banget. Tapi dengan capeknya sebagai guru, kita bisa ngelihat murid-murid kita jadi sukses, kita bisa ngelihat murid kita bisa mengerti sesuatu yang dari tadinya nggak tahu apa-apa. Itu adalah satu nilai di guru yang akan bisa kebeli di pekerjaan lainnya. Makanya gue bertahan jadi guru sampai sekarang. Terima kasih dan see you on the next episode. Bye-bye. Terima kasih udah effort banget nonton video ini sampai akhir. Lo adalah bukti bahwa masih ada orang yang ke YouTube bukan cuma nyari hiburan doang, tapi masih pengen nyari insight-insight kecil untuk bisa upgrade diri. Effort dari lo adalah support buat gue untuk terus bikin konten-konten kayak gini. Dan selain nontonin sampai habis dan share video ini, lo juga bisa support gue dengan traktir gue kopi secara online. Mulai dari 10.000 aja lo udah bisa bikin gue lebih semangat lagi untuk terus ngulik-ngulik konten-konten baik yang bisa kita omongin secara baik-baik.